Shalom. 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 Merdeka. Merdeka. Sayangnya semua kita bangkit berdiri. Hari ini tepat kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan Indonesia Raya sebelum kita memulai ibadah kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Kasih salam dulu kanan kiri depan belakang. Berikan salam yang menyemangati Bapak Ibu. Haleluya. Mari kasih salam dulu. Kanan kiri depan belakang ya. Haleluya. Iya, merdeka. Yes. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, oleh kasih-Mu Tuhan, kami boleh memperingati 8 tahun kemerdekaan Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau datang di dalam hadirat-Mu. Kami datang dengan korban pujian, ucapan syukur. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan Yesus. Engkau melawat setiap kami pribadi, lepas pribadi. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu memberikan kami kekuatan. Hadirat-Mu memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpuji Engkau Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk
kedamaian, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, Nampak keagungan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. menyembah-Mu. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan Dengan korban pujian, dengan korban pujian. makasih Tuhan Yesus. Masuk hadirat, Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudus di hadapan hadirat-Mu. di hadapan hadirat-Mu Ku Tuhan. rasakan kedamaian, Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadirat-Mu
Biarlah segala bangsa datang menyembahmu, Yesus. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Sebab Kau Allah yang kudus. sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau layak kudus, Layak disembah. layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Bagi bangsa ini kami datang berdiri Tuhan. Kami mau bawa doa-doa kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami Tuhan. Negeri kami hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Selamanya hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. 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 Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama Tuhan yang diagungkan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Itu semua karena anugerah Tuhan.
Itu semua karena kebaikan Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sampai saat ini bangsa kami ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih, berkati terus bangsa kami ya Bapa. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di bangsa ini. Kami akan melihat pertobatan terjadi bagi negeri kami ini ya Bapa. Untuk itu Tuhan kami datang pada pagi hari ini Tuhan. Secara khusus kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa ini. Tuhan memberkati pemimpin kami ya Bapa. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR Tuhan, bahkan pemerintahan sampai daerah Tuhan kiranya memberkati, memberikan hikmat akal budi kepada mereka. Terlebih Tuhan mereka mencintai rakyat Indonesia ya Bapa, sehingga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sukses, bangsa yang makmur ya Bapa. Tuhan kiranya memberkati rakyat Indonesia, berikan kepada kami Tuhan kebersamaan ya Tuhan, khususnya di dalam membangun bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami dijauhkan dari segala perpecahan. Biarlah kami boleh bergotong royong bersama-sama memajukan bangsa ini Tuhan. Untuk itu nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu bagi Indonesia ya Bapa. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib memberkati negeri kami ini ya Tuhan. Tuhan jauhkan para pemimpin kami Tuhan dari korupsi, bahkan dari kepentingan diri sendiri ya Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh bersama-sama maju di bangsa ini ya Tuhan. Tuhan nyatakan kasih-Mu, nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa Tuhan kiranya memberkati gereja-Mu saat ini ya Bapa. Jadikan gereja-Mu Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Bahkan di tengah-tengah Indonesia ini Tuhan. Sehingga gereja-Mu Tuhan boleh memancarkan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan jika hari ini kami boleh merayakan yang ke-80 tahun, ulang tahun Republik Indonesia ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam negeri kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan yang kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberikan dengan rasa syukur kami. Biarlah Tuhan persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Tak pernah kami ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Haleluya. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita tak pernah ragu akan kesetiaannya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
Kau pegang hidupku, pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sambil bertepuk tangan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, kesetiaan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Dengan yakin katakan, Yesus kaulah Raja, kaulah Raja dalam hidup. Yes, Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja. Amin. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu, yes, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Kuasa-Mu tercurah. yes, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Ku mau terus berjalan kan berjalan dari kemuliaan dari sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan warta sepekan. Jadwal pertandingan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah berpartisipasi dalam mendaftar pertandingan. Maupun yang nyumbang, terima kasih ya. Berikut jadwalnya, catur hari ini kita akan mulai. Yang catur lambaikan tangannya. Wah, banyak sekali ya. Mantap hari ini. Biliar tanggal 24 Agustus jam 12:30 di Joypool. Joypool. Pool. Untuk badminton
jadwalnya 31 Agustus, lokasinya menyusul, begitupun tenis meja. Semangat! Antusias. Merdeka! Merdeka. Iya, next. Stop juga. Ulang tahun gereja kita yang ke-28 tahun. Tadi kita bertanding itu dalam rangka merayakan ulang tahun ke-28 tahun GBI Gading Serpong yang akan dirayakan di tanggal 21 September jam 5 di tempat ini. Bapak Ibu, kita akan ada tukar kado minimal 28.000 per orang. Pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus jam 6 sore di tempat ini. Sentul pada hari Jumat tanggal 5 September 2025. Untuk biayanya yang pelajar 150.000 seorang, yang sudah bekerja 200.000 per orang, sudah include transportasi, makan siang, dan fasilitas di Bully Cafe. Wow, Bapak Ibu mau pilih tipis-tipis. Sesi 1 sampai sesi 5 bisa menghubungi aku, Michelle atau Kak Esther. Nanti kita akan bikin jadwal untuk Teens dan Youth yang belum alpha sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya serahkan ke Bu Gembala. Baik, hari ini kita akan melakukan penyerahan anak. Saya undang keluarga yang akan menyerahkan anak, Saudara Andrew dan Tere, untuk maju ke muka dan membawa anak yang kedua, putri kedua, Elsa Olivia Tinambunan. Ayo, mari maju ke muka. Bolehkah saya meminta untuk didampingi oleh Ibu Rauli yang akan menggendong putrinya ini? Ya. Oke. Ya, Ibu Uli bisa menjadi godmother yang akan memonitor perkembangan kerohanian dari anak ini. Ya, dua maju ke muka. Tetap didampingi, mendampingi, ya, oke. Bapak Ibu Saudara, anak adalah anugerah Tuhan bagi keluarga, bukan beban bagi keluarga. Karena tidak ada seorang pun yang lahir atas kehendaknya sendiri. Semua orang dilahirkan dari rahim seorang perempuan tentunya, tetapi yang telah dibuahi oleh seorang laki-laki. Apapun dan bagaimanapun prosesnya. Ya. Oleh sebab itu secara natural orang tua lah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Orang tua diberikan kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara dan mendampingi anak-anaknya. Ikatan keluarga bukan hanya dibangun atas dasar komitmen bersama, ya, tetapi juga oleh kewajiban dan tanggung jawab bersama. Saya baca dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ada beberapa langkah yang harus diperhatikan
oleh orang tua. Yang pertama, menyerahkan anak kepada Tuhan. Pada permulaan kehidupan mereka, ya sama seperti ini. Kita mengikut apa yang Tuhan sendiri telah lakukan, Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh gereja, kita meniru apa yang Tuhan sendiri telah lakukan dan alami. Yang kedua, kita mengajar anak-anak agar takut akan Tuhan dan berpaling dari kejahatan untuk mencintai kebenaran dan membenci dosa. Ya, sebagai orang tua kita wajib memperkenalkan anak kepada kebenaran firman Tuhan. Itu tanggung jawab kita, agar mereka mencintai kebenaran dan benci dosa. Jadi bimbing anak-anak kita dari sejak kecil sampai mereka memiliki iman pribadi. Dan sampai mereka bisa bertobat secara pribadi dan menyerahkan diri di dalam baptisan air. Ya. Lalu yang ketiga, melindungi anak-anak dari berbagai pengaruh jahat yang mau menghancurkan kerohanian anak kita melalui daya tarik dunia maupun pergaulan yang tidak baik. Yang keempat, anak-anak perlu dibawa dalam naungan sebuah gereja lokal. Ya, sebab itu adalah kewajiban dari para orang tua untuk membawa anak-anak ikut sekolah minggu. Ya, ikut sekolah minggu agar mereka dari kecil sudah mengenal Tuhan, agar kerohanian mereka bertumbuh. Lalu yang kelima, libatkan anak-anak dalam mezbah keluarga. Yang saya anjurkan orang tua adakan mezbah keluarga. Baik kalau cuma hanya doa pun saja. Kalau bagus sekalian baca firman dan berdoa. Ya, dan berkati anak-anakmu. Ya, Andrew, berkati anak-anakmu. Tumpangin tangan bagi mereka setiap hari. Pagi, malam, tumpangin tangan. Oke, saat ini saya akan bertanya, apakah Saudara Andrew Tinambunan dan Saudara Teresia sebagai orang tua dari Elsa Olivia Tinambunan, bersediakah saudara untuk melaksanakan langkah-langkah yang telah disebutkan? Baik, mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Haleluya. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Amin. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini aku menyerahkan Engkau dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pertumbuhan, baik tubuh, jiwa, dan rohmu bertumbuh secara sempurna di dalam kasih sampai karunia bumi penuh Tuhan memakai kemuliaan. Engkau, Tuhan memberkati Engkau. Dan saat ini Engkau telah anggota di dalam keluarga kerajaan Allah. Mulai dari saat ini Tuhan memimpin hidupmu sampai kepada Engkau mengenal Yesus secara pribadi dan menerima Yesus di dalam baptisan air. Tuhan menyertai Engkau, Tuhan memimpin Engkau, Tuhan membentuk karaktermu, Tuhan membentuk Engkau. Masa
menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan, yang mengasihi orang tua dan hormat kepada orang tua, menjadi anak yang berhasil di dalam dunia. Di dalam nama Yesus, tangan Tuhan menyertai engkau hari ini sampai di tengah kegelapan di dalam nama dunia. Yesus. Haleluya. Membawa jiwa-jiwa kepadamu, Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. sampai bumi Penuh kemuliaan-Mu. Ya, gereja menyerahkan akta penyerahan anak pada keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, tetap berdiri Bapak Ibu. Firman terangi jalan. Haleluya. Firman-Mu kekuatan kami ya Tuhan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tuhan memberikan kita kemenangan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, oh, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya, yes, ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, seringkali di dalam kesesakan kita ragu sama Tuhan. Seringkali itu terjadi ya. Kalau lagi senang, sukses, bukan ragu, tapi kadang melupakan Tuhan. Tapi kalau kita dalam persoalan kesesakan, kita sudah berdoa Tuhan, tapi kok sepertinya nggak ada jawaban gitu. Sehingga kita sudah berdoa, tapi kita tidak melihat jawaban, kita menjadi ragu. Tapi ingat Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sumber pengharapan, Tuhan sumber kekuatan. Kalau sekarang kita belum melihat, nanti Tuhan akan sediakan yang terbaik. Karena waktu Tuhan waktu yang terbaik. Di dalam nama-Nya ada kemenangan. Kemenangan atas apa? Persoalan kita. Kemenangan atas kesesakan kita, pergumulan kita. Mari tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kalau sekarang kita belum melihat, tetap percaya. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam sumber kekuatan ada kemenangan. Di dalam kuasa-Mu ada kekuatan. Apapun yang ku alami, ku mau tetap terus percaya kepadamu. Kami mau terus bersandar kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya. Haleluya. Kami, haleluya. Hidup kami, sumber dari segalanya. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang aku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan dengan imanmu, satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Engkau Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ternyata Bapa, kami ada sampai titik ini bukan karena kehebatan kami. Ternyata kami ada sampai titik ini semua bukan karena kekuatan kami. Tapi kami ada sampai titik ini semua karena penyertaan-Mu. Semua karena pemeliharaanmu. Semua karena pagar perlindunganmu Tuhan. Atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami punya Allah yang hidup. Allah yang sanggup menolong setiap kami. Tapi yang lebih penting dari itu ya Bapa, Kau memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Engkau datang ke bumi ini bukan untuk memulihkan ekonomi kami. Bukan untuk memulihkan kesehatan kami. Tapi untuk memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, kami mau pastikan bahwa kami bersekutu dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan biarlah ya Bapak, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami bisa berbakti kepadamu Tuhan. Kami bersyukur di tengah kesibukan kami, di tengah pergumulan kami tetap memutuskan untuk datang ke tempat ini. Dan mengakui Engkau sebagai Raja kami. Dan biarlah ya Bapa, melalui pergumulan kami semakin mengenal Engkau sebagai penolong kami. Dan biarlah ya Bapa, segala pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kiranya harum bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, saat ini hati kami juga rindu untuk dipenuhi oleh benih firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu yang disampaikan pada pagi menjelang siang hari ini tidak sia-sia, tetapi berakar dalam di relung hati kami. Sehingga iman kami bertumbuh, hidup kami berbuah. Dan nama-Mu dimuliakan
lewat buah kehidupan kami. Dan biarlah ya Bapa Kau mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini. Dan kuasa yang tidak terbatas dari tempat yang maha tinggi. Biarlah ya Bapa di dalam kekurangan hamba-Mu ini Engkau yang disempurnakan ya Bapa. Dan biarlah Bapa Kau mengurapi hamba-Mu ini. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu ini hanyalah isi hati-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan Kau mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu memberikan pengertian kepada setiap kami. Sehingga yang sesuai dengan firman-Mu katakan, barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkannya. Berbicaralah ya Bapa melalui hamba-Mu ini, sebab setiap kami siap untuk mendengarkannya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang terbaik. Sebelum duduk katakan kepada kiri kanannya, aku senang kamu hadir di sini. Priscilla boleh menemani. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semua, sekali lagi shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Kita bersukacita bukan karena keadaan kita baik, tapi kita bersukacita karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, amin. Hari ini saudara saya sungguh bersukacita sekali. Kenapa saya bersukacita? Karena kebaikannya, karena perkenanannya, karena kekuatannya saya bisa melayani sampai hari ini. Kalau saudara hari ini bisa melayani Tuhan, kalau saudara hari ini bisa beribadah kepada Tuhan, kalau saudara hari ini bisa mengakui Yesus sebagai juru selamatmu, itu bukan karena kekuatanmu, tapi karena ada Roh Kudus yang diam di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara hari ini, semua bukan karena kekuatan saya. Semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Karena pada Jumat yang lalu Bapak Ibu Saudara tiba-tiba saya drop karena saya pilek Bapak Ibu Saudara. Dan kemarin saya terkepar seharian Saudara. Dan saya cuma berkata sama Tuhan begini, Tuhan besok saya mau melayani Tuhan. Saya tahu Tuhan di dalam kelemahanku saat ini, kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Dan hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini saudara saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan yang berjudul kemerdekaan di dalam Kristus. Katakan bersama dengan saya, kemerdekaan di dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, multimedia boleh bantu saya. Yang sudah dapat sama-sama katakan yes. Yang belum dapat boleh dicari lagi dan sudah tersedia di depan. Galatia 5 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama dengan suara yang paling lantang. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita memperingati hari kemenangan bangsa kita. Namun apa yang ada di benak saudara ketika saudara mendengar kata kemerdekaan? Apa saudara? Apa yang ada di benak saudara ketika saudara mendengar kata kemerdekaan? Apa saudara? Apa lagi? Apa lagi? Sukacita, apa lagi? Kemenangan, apa lagi? Sorry, maaf. Apa lagi? Kemenangan. Saudara, di dalam kemerdekaan ada satu kata yang sering kita lupakan. Dan kata tersebut adalah pengorbanan. Halo? Kita merdeka, bangsa kita merdeka karena ada pengorbanan dari pahlawan nasional kita, betul? Demikian juga saya dan saudara, kita dimerdekakan karena ada pengorbanan satu pribadi yang sangat mengasihi kita, namanya Yesus. Halo saudara. Dan berbeda dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau kemerdekaan bangsa Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Namun kemerdekaan kita tidak diperingati pada tanggal 17 Agustus. Halo saudara. Kemerdekaan kita dirayakan ketika hari Paskah.
Halo. Kemerdekaan saya dan saudara dirayakan ketika hari Paskah dan diperingati setiap bulan lewat perjamuan kudus. Diperingatinya setiap bulan, dirayakan ketika hari Paskah. Jadi ketika saudara mendengar kata Paskah, itu bukan telur yang muncul dalam pikiran saudara. Halo? Bukan telur. Ya. Jangan sampai yang esensi hilang karena sensasi. Halo? Jangan sampai yang esensi itu hilang karena sensasi. Kalau kita sekolah minggu masih hias telur nggak apa-apa, masih kecil, masih belum mengerti. Tapi kalau sudah dewasa masih maunya hias telur kebangetan, saudara. Ya, sama ketika hari Natal, aduh saudara ini banyak banget yang salah nih dalam pemahamannya. Banyak sekali yang di hari Natal begini, Tuhan di hari Natal di tahun ini Tuhan, aku minta kado ini Tuhan. Halo saudara, ini banyak yang begini nih. Pertanyaannya yang lahir siapa? Halo, yang lahir siapa? Yang ulang tahun siapa? Kok yang minta kado saudara? Ya, kenapa kita rayakan? Kenapa kita ulang tahun kan? Kenapa? Karena dia hidup. Nggak ada yang mati di ulang tahun ini saudara. Ya, jadi ketika saudara memandang Paskah, jangan telur mulu yang muncul, bisulan saudara. Ya, yang muncul apa? Yesus sebagai domba Paskah yang mengorbankan dirinya bagi saya dan saudara. Halo. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita baca dengan suara yang lantang bersama-sama. 1, 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Bahkan dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Yesaya 53 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi ketika saudara memandang kemerdekaan, itu bukan bulan Agustus, tetapi hari Paskah. Ketika saudara mendengar kata Paskah, jangan telur lagi. Tetapi apa? Yesus yang menjadi domba Paskah rela dianiaya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian dan tidak membuka mulutnya. Kalau saudara, pertanyaannya kenapa Yesus harus dikorbankan? Kenapa Yesus harus menjadi domba Paskah? Kan itu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, betul? Kenapa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Halo saudara. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa ialah maut. Tapi saking sayangnya Tuhan sama Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan dia datang kepada milik kepunyaannya. Halo. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa? Saudara dan saya. Maka dikatakan roh kita diingininya dengan cemburu. Apa itu cemburu saudara? Cemburu itu bukan iri hati, bukan. Cemburu itu begini saudara. Apa yang seharusnya menjadi milik kita tetap menjadi milik kita, itu cemburu. Halo? Cemburu itu begini. Apa yang seharusnya menjadi milik kita tetap menjadi milik kita. Kalau suamimu kasih perhatian lebih kepada orang lain, kau cemburu gak? Karena itu seharusnya menjadi milik siapa? Kita. Demikian juga Tuhan. Karena dia mengasihi kita. Pada mulanya kita milik Tuhan, harus tetap menjadi milik Tuhan. Halo. Hidupmu itu milik Tuhan, bukan milikmu. Sejak kapan hidupmu ini milikmu? Enggak.
Sejak awal hidupmu itu milik Tuhan. Makanya roh saudara diinginnya dengan cemburu. Halo saudara. Karena dia nggak mau kita mengalami yang namanya maut saudara. Dan dia nggak mau kita mengalami keterpisahan dengan dia. Makanya saudara dan saya harus ditebus. Karena saudara jadi hamba dosa. Kalau saudara nggak ditebus, saudara nggak bisa jadi hamba Tuhan. Hambanya kebenaran nggak bisa. Oleh karena itu yang ditebus bukan dosanya, yang ditebus siapa? Orangnya. Nggak ada yang ditebus itu dosanya. Kalau saudara ke Pegadaian yang ditebus kan barangnya. Ya kan? Engkau yang ditebus, yang dibayar apanya? Bukan dosanya. Halo, yang dibayar adalah harga kekudusan Allah yang begitu mahal. Itu yang dibayar. Halo saudara. Yang dibayar itu bukan dosanya, yang dibayar apa? Harga kekudusan Allah yang sangat tinggi. Oleh karena itu butuh korban yang sangat kudus dan tidak bercela. Namanya siapa? Yesus. Halo saudara. Dia membayar harga kekudusan Tuhan yang sangat tinggi. Maka kenapa kalau Bapak Ibu Saudara berdoa diakhiri dengan apa? Dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kenapa harus dalam nama Yesus? Kalau nama saudara sendiri nggak sampai ke Tuhan, nggak layak saudara. Kalau saudara pakai nama saudara sendiri nggak layak, nggak sampai ke Tuhan. Kenapa? Karena harga kekudusan itu begitu mahal. Halo. Tapi karena Tuhan itu kudus dan di Alkitab katakan dia menjadi imam agung kita. Saudara tahu apa itu arti imam? Imam adalah gini saudara. Mewakili umat untuk kepentingan umat itu imam. Berbeda dengan nabi. Nabi itu mewakili Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Tetapi dia menjadi imam besar kita, imam besar saudara dan saya untuk kepentingan kita. Jadi Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk kepentingannya dia. Halo? Untuk kepentingan saudara. Halo? Karena begitu sayangnya Tuhan sama saudara. Jadi jangan kau melayani untuk kepentingan sendiri. Halo? Kau ikut Tuhan untuk kepentingan sendiri, kebangetan kamu. Karena dia sendiri melakukan semuanya itu untuk kepentingan saya dan saudara. Halo? Supaya apa? Supaya engkau bisa bersekutu lagi dengan Tuhan. Halo saudara? Tujuan Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk memelihara. Bukan, itu cuma aktivitas ya saudara. Halo? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dikatakan apa? Taklukkanlah bumi dan kuasailah bumi. Itu cuma aktivitasnya. Merawat bumi itu cuma aktivitas. Tujuannya apa? Supaya manusia itu bersekutu dengan Tuhan. Halo? Halo? Oleh karena itu yang Tuhan anggap penting itu bukan aktivitasnya, tapi apa? Persekutuannya. Jadi jangan mengorbankan persekutuan Tuhan. Halo, saya sibuk pelayanan nih, tapi gak ada persekutuannya. Saya sibuk kerja nih, bisnis, tapi gak ada persekutuannya. Jangan mengorbankan persekutuan itu karena itu yang Tuhan anggap penting. Halo saudara. Dia mati di atas kayu salib supaya hubungan itu balik lagi. Yes. Imam besar kita udah jadi korban yang kudus. Karena harga kekudusan Tuhan begitu mahal. Ya saudara. Jadi kita merdeka bukan karena perjuangan kita. Tapi karena perjuangannya siapa? Tuhan. Halo. Dan apa sih efek dari pengorbanan Yesus? Kan begitu. Kan apa sih efeknya? Yang pertama saudara. Efek dari pengorbanan Yesus yang pertama adalah, yang pertama kita buka sama-sama Roma 6 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang, ayat yang 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, ketika engkau meninggalkan tubuh jasmanimu nanti. Halo, ketika engkau meninggalkan tubuh jasmanimu nanti, rohmu tidak lagi dikuasai oleh maut. Roh saudara langsung dikumpulkan bersama-sama dengan orang percaya. Saya selalu katakan begini, saudara itu bukan manusia tubuh, tapi saudara manusia roh. Maksudnya apa? Kita bukan manusia tubuh yang diberikan roh, bukan. Bukan saudara. Tapi kita manusia roh yang diam di dalam tubuh. Ya. Jadi kita itu memang adalah roh yang sedang diam di dalam wadah doang. Jadi ketika saudara meninggal nanti, sebenarnya saudara nggak meninggal, yang meninggal cuma siapa? Tubuh jasmaninya doang. Jadi kenapa Tuhan bilang makanya ketika mati adalah keuntungan. Papi saya selalu bilang, kalau papi meninggal dek, kamu nggak boleh nangis, kamu harus bersuka cita. Kenapa? Karena yang mati cuma tubuh jasmaninya doang. Halo saudara? Kenapa kita bersedih? Karena kita rindu sama tubuh jasmaninya, kan begitu. Halo? Kita sedih ketika orang yang kita kasih meninggal. Kenapa? Karena kita rindu sama tubuh jasmaninya yang bisa kita pegang, bisa kita sentuh. Ya. Tetapi sebenarnya rohnya nggak mati. Rohnya bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa orang Kristen harus bersuka cita, merdeka? Kenapa? Karena maut tidak berkuasa lagi. Halo, mana ada merdeka lesu? Nggak ada. Karena yang merdeka itu bersuka cita. Kenapa? Andaikan pun saya mati nanti, saya masih hidup bersama-sama dengan Tuhan. Halo saudara. Itulah yang membuat kita itu nggak takut akan kematian. Kenapa? Karena ada jaminan keselamatan itu. Halo. Dia telah membuktikan bahwa dia tidak dikuasai oleh maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia membuktikan bahwa maut tidak berkuasa lagi. Halo saudara. Pertanyaannya, saudara mau percaya enggak? Halo? Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan 26. Yohanes 11 ayat yang 25 dan 26. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, katakan dengan imanmu hari ini, tidak akan mati selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, percayakah saudara karena itu? Halo? Karena kalau dibalik, jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa tidak percaya kepadaku, ia akan mati walaupun ia masih. Halo? Kalau engkau tidak percaya Tuhan, walaupun engkau masih hidup sampai hari ini, sebenarnya engkau sudah mati. Halo? Tapi pertanyaannya adalah, engkau mau percaya enggak? Halo saudara? Percaya enggak? Baru sedikitnya yang percaya. Kok amin? Percaya atau enggak pertanyaannya ini? Kok amin? Percaya enggak? Percaya dong. Oleh karena itu enggak perlu takut akan kematian. Halo? Yes. Satu ketika saudara saya pernah naik pesawat. Saya dari Shanghai ke Chongqing, saudara, bersama dengan papa mama saya juga. Di bulan, kalau nggak salah April atau Mei yang lalu, saya lupa saudara. Dan ketika di perjalanan dari Shanghai ke Chongqing itu terjadi yang namanya turbulence, saudara. Kalau kita naik motor, naik mobil, naik bajai, goyang-goyang kayaknya nggak masalah betul. Tapi kalau kita naik pesawat, saudara, goyang-goyang serem, saudara. Betul nggak sih? Serem. Tapi tiba-tiba saya berpikir, saudara, saya takut pun percuma. Saya bukan pilot, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Betul ya? Terus saya berpikir lagi, aduh andaikan pun saya kenapa-napa, toh saya masuk surga kok. Kenapa? Karena saya berusaha hidup dalam kebenaran Tuhan.
Ketika saya berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara, goncangan masih terjadi. Tapi nggak tahu kenapa ada ketenangan yang luar biasa dahsyat. Kenapa saya tenang? Karena ada jaminan, andaikan pun saya kenapa-napa, toh saya masuk surga kok. Kan ada dua hal yang buat orang takut naik pesawat. Saudara. Yang pertama banyak hartanya. Halo? Yang kedua banyak dosanya. Jadi kalau saudara naik pesawat, saudara ngomong Tuhan tolong aku atau Tuhan ampuni aku. Harusnya kan Tuhan tolong aku dong. Tapi kenapa banyak orang yang Tuhan ampuni aku karena banyak dosanya. Ya kan? Tapi kalau saudara berusaha hidup dalam kebenaran, ada ketenangan sejati di dalamnya. Baik, ketenangan dari Tuhan itu bukan karena saudara gak punya utang, punya banyak aset. No, orang kaya pun bisa stres kok. Bisa depresi kok. Tapi ketika saudara hidup dalam kebenaran, ada jaminan di situ. Saudara tenang di situ. Saudara, ada ketenangan di situ. Jadi efek dari pengorbanan Tuhan adalah engkau punya jaminan keselamatan. Halo. Jaminan itu engkau gak takut akan kematian, engkau gak akan takut dengan sakit penyakit. Halo. Gak akan takut. Karena pemulihan yang sesungguhnya adalah pemulihan hubungan dengan Tuhan. Itu yang sesungguhnya pemulihan itu. Semua boleh hancur, tapi hanya satu yang gak boleh hancur, persekutuanmu dengan Tuhan. Halo. Oleh karena itu hari ini kita bersuka cita. Kenapa? Karena maut telah dikalahkan. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua saudara, efek yang kedua. Yang tadi pertama apa? Karena ada jaminan keselamatan. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Yang kedua, saudara, efek yang kedua. Kita dibebaskan dari yang namanya hukum Taurat. Saudara, kemerdekaan itu bukan kebebasan, tapi pembebasan. Dua hal yang berbeda, saudara. Kebebasan dan dengan pembebasan adalah dua hal yang berbeda. Kita adalah orang yang merdeka, bukan orang yang bebas. Halo, apa bedanya? Orang yang bebas adalah orang yang hidup tanpa aturan. Halo, orang yang bebas adalah orang yang hidup tanpa. Tetapi orang yang merdeka adalah orang yang hidup dalam aturan yang baru. Halo, ketika bangsa kita dijajah, kita mengikuti peraturannya Belanda dan Jepang. Tapi ketika kita merdeka, apakah tidak ada aturan? Ada, kita hidup dalam aturan yang baru. Jadi anak-anak muda jangan bangga kasih caption. I am wild and free. Liar dan bebas kok dibanggain. Halo. Banyak yang berkata, oh saya bebas, oh saya liar, oh saya enggak ada aturan, hati-hati. Kita ini hidup dalam ke Kristus, ada hukum yang baru. Yang namanya hukum kasih. Halo. Saudara tidak lagi terjerat dalam hukum Taurat. Tetapi saudara hidup dalam hukum Efesus 2 ayat yang ke-15. Efesus 2 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Ia telah membatalkan apa? Hukum Taurat. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Di dalam dirinya. Dengan itu dia mengadakan damai sejahtera. Saudara, hukum Taurat ada berapa? Ada 613. 10 itu cuma hukum Musa. 10 perintah Allah itu. Hukum Taurat ada berapa? 613. Kalau saudara hari ini ibadah enggak mandi, Tuhan juga enggak hukum. Tapi zaman dulu saudara harus mandi. Itu tata ibadah semua diatur. Tata hutang piutang semua diatur. Dan yang repot begini Bapak Ibu Saudara. Saudara melanggar satu saja. Itu sudah melanggar semuanya.
Saudara nggak bisa bilang, oh saya udah lakukan 600-nya, 13-nya saya belum, nggak bisa. Itu sama halnya begini saudara. Saudara sedang jalan di jalan raya, lampu merah pertama saudara taati, lampu merah kedua saudara taati, sampai lampu merah keempat saudara taati. Tapi di lampu merah kelima saudara melanggar. Saudara ditilang. Bisa nggak saudara bilang, 5-nya sih udah taati pak. 1 doang nih pak. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Hukum Taurat tuh begitu. Kita dibebaskan dari hukum yang seperti itu. Halo. Kalau engkau masih hidup dalam hukum Taurat, hari Sabtu aja nggak bisa kemana-mana, diatur langkahnya kita. Halo. Saudara nggak bisa tuh yang namanya nyanyi-nyanyi di toilet. Ya, sambil buang air saudara baca Alkitab, nggak boleh dulu mah. Ya, harus ada imam, betul? Harus ada imam, nggak bisa saudara. Harus kudus luar biasa. Tapi sekarang sudah hidup dalam hukum yang baru. Kita orang merdeka, kita hidup dalam hukum yang baru. Yaitu hukum apa? Hukum kasih. Kita buka sama-sama Galatia 5 ayat 13 dan 15. Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Ada ke-13 sampai dengan yang ke-15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, dikatakan apa? Oleh kasih. Alkitab katakan apa? Semuanya sia-sia tanpa kasih. Saudara bisa buat mujizat tanpa kasih percuma. Betul? Sia-sia semuanya tanpa kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, janganlah supaya kamu saling membinasakan. Saudara, kita ini adalah duta kerajaan Allah di bumi. Halo, kita adalah apa? Duta kerajaan Allah di bumi. Engkau duta kerajaan Allah di rumah tanggamu. Engkau duta kerajaan Allah di pergaulanmu. Engkau duta kerajaan Allah dimanapun kau berada. Dan salah satu nilai kerajaan Allah adalah kasih. Halo, bahkan firman Tuhan dengan sangat tegas katakan begini saudara. 1 Yohanes 3 ayat ke-14 dan 18 ini sangat tegas. 1 Yohanes 3 ayat ke-14 sampai dengan yang ke-18. Kita baca sama-sama. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena apa? Karena kemerdekaan itu. Kita sudah berpindah nih. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya. Harusnya kita sudah pindah dong. Dari yang tadinya kita dikuasai oleh maut berpindah kepada hidup. Tetapi Tuhan bilang begini. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa, dengar baik, tidak mengasihi. Hati-hati loh. Tuhan memang sudah mati bagi saya dan saudara. Tetapi dikatakan ketika engkau tidak mengasihi. Halo, kemerdekaan itu sia-sia dalam hidupmu. Kemerdekaannya sih gak sia-sia. Banyak orang yang menerima kemerdekaannya. Betul? Tapi ketika engkau merasa sudah menerima tapi masih punya kepahitan, kegeraman, sakit hati, tidak bisa mengasihi, sesungguhnya engkau tetap di dalam maut. Yang ngomong bukan saya, saudara. Yang ngomong firman Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu sulitnya luar biasa. Halo? Sulitnya luar biasa. Tetapi ketika engkau menyadari engkau pun juga tidak layak diampuni Tuhan, engkau bisa mengampuninya. Ketika engkau bilang, Tuhan aku gak mampu Tuhan, tetapi aku mau hadapi dengan kasih karunia Tuhan. Orang yang hatinya sudah dipulihkan saudara, itu lihat orang yang menyakiti dia tuh kasihan. Bukan benci lagi saudara, kasihan. Kasihan ya,
Dia menyakiti saya, kasihan. Kenapa? Dia masih di dalam maut. Mari saudara, kasihannya dirimu juga. Halo, kalau engkau masih tidak bisa mengampuni, kau tidak bisa mengasihi, Alkitab katakan kau tetap di dalam maut. Saudara maut tapi di dalam maut. Halo? Enggak mau kan? Baca ayat ke-15, saudara. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah apa? Membunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya, katakan untuk saya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan saudara bisa nggak memberi tanpa mengasihi? Bisa. Nyumbang namanya. Nggak mengasihi. Tapi bisa nggak saudara mengasihi tanpa memberi? Nggak bisa. Yang namanya mengasihi pasti memberi, sudah pasti. Dan cinta itu harus dibuktikan, bukan dikatakan, saudara. Halo? Halo istri? Suamimu harus buktikan dengan tindakan nggak? Para istri mana sih? Ya, para suami, para istri butuh buktikan nggak dengan tindakan? Iya dong. Jangan bilang aku sayang sama kamu, tapi nggak sabar. Alkitab katakan kasih itu sabar. Aku sebenarnya sayang kok sama kamu, kok sebenarnya sih? Buktikan dong, kalau engkau sayang, engkau sabar, engkau murah hati. Halo, kau nggak menyombongkan diri, kau menutupi kesalahan pasanganmu dong. Halo, harus dibuktikan, betul. Buktikan dong kasih itu. Karena saudara adalah duta kerajaan Allah dimanapun kau berada. Ya. Jadi ketika engkau sudah dimerdekakan, kau tidak lagi hidup dalam hukum yang lama. Hukum Taurat, kau hidup dalam hukum yang baru. Engkau hidup dalam hukum kasih. Kalau saudara hati-hati. Tanda engkau anak-anak Allah ketika engkau mengasihi. Ketika engkau membawa damai, engkau baru disebut sebagai anak Allah. Kalau engkau bawa keributan terus, kau anak siapa? Ya, kalau engkau sukanya perseteruan terus, kepentingan diri sendiri, iri hati, hati-hati saudara. Hati-hati. Mari berbaliklah kepada Tuhan. Persekutuan itu penting, saudara. Kenapa? Karena persekutuan itu yang membuat engkau mengenal Tuhan. Ketika engkau mengenal Tuhan, baru engkau bisa percaya. Enggak ada yang namanya engkau percaya baru mengenal, enggak ada. Halo? Kau harus bersekutu dulu, dekat dulu sama Tuhan, pelajari firman-Mu baik-baik, tahu isi hati Tuhan, kau baru bisa kenal Dia. Ketika engkau kenal Dia, engkau baru percaya. Ketika engkau percaya, barulah engkau akan menjadi kuat. Halo. Mari saudara, kita hidup dalam hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Dan yang ketiga, saudara, efek yang ketiga. Dan yang pertama apa? Maut telah dikalahkan, saudara punya jaminan keselamatan. Yang kedua apa? Efeknya kita dibebaskan dari hukum Taurat dan hidup dalam hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Yang ketiga, saudara, efeknya adalah engkau diangkat menjadi anaknya. Halo? Galatia 4. Galatia 4, saudara boleh? Cari dulu Galatia 4. Ayat yang kelima. Galatia 4 ayat kelima. Kita baca dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Ia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat.
supaya kita diterima menjadi anak. Saudara, sebaik-baiknya saudara gak bisa membawa saudara masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena hanya anaklah yang memiliki hak mewariskan kerajaan sorga. Saya mau bilang saudara, sebaik-baiknya saudara sama papa mama saya, sedekat-dekatnya saudara sama papa mama saya, saudara gak berhak masuk rumahnya sembarangan. Halo? Saudara gak berhak buka kulkasnya sembarangan, saudara gak berhak buka kamarnya sembarangan. Tapi kalau anak, nyelonong saudara. Kenapa? Ya itu hak dia. Ya, makanya kenapa kalau anak walaupun udah nikah, ke rumah orang tua tetap berasa rumah. Beda sama ketika orang tua ke rumah anak. Saya nyuruh papa mami saya nginep, susahnya setengah mati. Kenapa? Karena mereka gak merasa begitu. Coba kalau saya gak ada papa mama saya, kulkas tetap saya buka. Ya, gak perlu bilang-bilang. Mau berenang bebas, tinggal minta kunci. Tapi kalau bukan anak, gak bisa. Makanya perbuatan baikmu gak bisa buat engkau masuk dalam kerajaan sorga. Halo? Hanya orang yang ditebus dan diangkat menjadi anak yang bisa punya ahli waris kerajaan sorga. Halo? Dan hati Bapa disenangkan ketika engkau dekat dengan Bapa. Halo? Sekali lagi engkau jadi anak, kau harus dekat dengan Bapa. Halo? Saya mau bilang hari-hari ini, ajarilah anak-anakmu untuk bersekutu dengan Tuhan. Halo? Saya mau bilang, yang bertugas membuat dia kenal Tuhan bukan guru sekolah minggu. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Yang bertugas untuk memperkenalkan Yesus kepada anak-anakmu bukan guru sekolah minggu. Yang bertugas untuk mengajarinya menyembah bukan guru sekolah minggu. Yang bertugas untuk mereka memuji Tuhan bukan guru sekolah minggu, tetapi siapa? Orang tua, terutama laki-laki. Terutama siapa? Laki-laki. Tadi siapa namanya yang baru penyerahan anak? Bapak siapa? Bapak Andrew. Bapak Andrew yang bertugas untuk mengajari anakmu berdoa, bukan guru sekolah minggu. Tapi engkau sendiri. Bukan istrimu bahkan. Kenapa? Kita katakan laki-laki yang takut akan Tuhan itulah yang akan diberkati Tuhan. Alkitab ngomongnya laki-laki loh. Bahkan kita ulangan katakan apa? Engkau ketika kau makan, berdiri. Selalu ulangi firman Tuhan, tugas siapa? Laki-laki loh. Bapak-bapak, jadi bapak-bapak please jadilah teladan dalam rumah tanggamu. Jangan jadi batu sandungan. Ya, karena anak itu harus respect sama orang tuanya. Harus respect, saudara. Jadilah laki-laki yang di-respect sama istrimu. Maka dia akan tunduk kepadamu. Ya, kita sebagai anak-anak Allah sudah menerima ahli waris itu. Mari kita dekat dengan Tuhan, amin. Kita bersekutu dengan Tuhan, amin. Oleh karena Tuhan ini kita belajar bahwa kita telah dimerdekakan. Jangan sekalipun kau meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena dia telah menjadi domba Paskah yang mengorbankan nyawanya sehingga kuasa maut dikalahkan. Halo? Sehingga engkau tidak lagi takut akan kematian. Karena engkau diciptakan untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Yang kedua, supaya apa saudara? Supaya engkau tidak lagi terjerat dalam hukum Taurat 613. Tapi engkau hidup dalam hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Dan yang ketiga, supaya engkau diangkat menjadi anak Allah. Karena hanya anak yang menerima ahli waris kerajaan sorga. Siapa di sini yang menjadi ahli waris kerajaan sorga? Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tukar Yesus apapun yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Bapak, hari ini kami bersyukur ya Bapak bahwa kami belajar bagaimana bahwa kami adalah orang-orang yang telah merdeka. Bukan karena perjuangan kami, tetapi karena perjuangan-Mu Tuhan di atas kayu salib.
Engkau menjadi domba Paskah bagi setiap kami. Agar kami tidak dikuasai lagi oleh maut. Tetapi kami beroleh keselamatan dan hidup kekal yang daripada Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyadari bahwa kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi hidup di bawah hukum kasih. Dan biarlah Tuhan kami menyadari bahwa kami telah diangkat menjadi anak-Mu Tuhan. Karena kami mau menjadi ahli waris kerajaan sorga. Oleh karena itu Tuhan kami mau berkomitmen pada pagi hari ini. Kami enggak mau meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Apapun yang kami alami saat ini kami enggak mau tinggalkan Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang mau mengorbankan segalanya bagi kami. Oleh karena itu kami mau mengatakan Engkaulah segalanya bagi kami. Karena tidak ada yang mampu memberikan segalanya. Kecuali Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau nyanyikan pujian ini sebagai pernyataan iman kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Katakan tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Katakan Dia beri damai. Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah. Akan tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Katakan Dia beri hidup. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan dengan imanmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Angkat kedua tanganmu, nyatakan dengan segenap hatimu, katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Jemaat saja katakan, sekali Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Lebih lagi katakan sekali Yesus, Yesus, selamanya harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, sekarang ku katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang terbaik. Ya Tuhan, ya Bapa, ya Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah rema firman-Mu hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi berakar dalam di relung hati kami. Kiranya Roh Kudus yang memeteraikannya.
di relung hati kami. Sehingga semakin hari Tuhan, kami semakin intim dengan-Mu. Semakin hari kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan semakin hari Tuhan Engkau yang semakin besar kian besar. Dan kami yang semakin kecil. Ajar kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami bukanlah tentang kami lagi. Tapi tentang Tuhan yang telah memberikan segalanya bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau melakukan apapun yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mulai saat ini sampai kami menghembuskan nafas kami yang terakhir. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar segala pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan, keagungan, kemasyuran semuanya kembali lagi hanya untuk nama Tuhan. Semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.